Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, kaum muslimin wal muslimat, para member grup Tilawatul Quran Bitajwid yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Ana dapat menyajikan ke antum semuanya di Facebook ini pelajaran tahsin Al-Quranul Karim untuk level dasar dari buku Al-Marhalah jilid kedua, dan mudah-mudahan antum semuanya selalu diberikan semangat untuk belajar tahsin Al-Quranul Karim, memperbaiki kesalahan-kesalahan dari praktek membaca Al-Quranul Karim, sehingga berusaha sesuai dengan apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dan dapat diterapkan dalam membaca Al-Quranul Karim di dalam keseharian kita. Dan teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah SWT, seperti yang anak minta pada pekan yang lalu dan sudah dicontohkan pada pertemuan kedua pembahasan surah Al-Falaq pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas panjang, pendek, dengung, dan pada selesai lalu telah ditambah dengan pembahasan huruf-huruf tebal di surah Al-Falaq dan huruf-huruf yang memantul di surah Al-Falaq. Mudah-mudahan antum semuanya telah maksimal untuk mempraktekkan di rumah, dan di sini sudah ada beberapa audio yang telah dikirimkan oleh para member dan teman-teman semuanya melalui WA. Kita dengarkan satu persatu suara tersebut dan koreksi nanti bacaannya sesuai dengan level dasar, dan setelah itu baru kita lanjutkan pelajaran pada surah yang berikutnya, yaitu surah Al-Ikhlas. Suara pertama di sini yang Anda koreksi bacaan dari Widi Priyatna. Kita dengarkan suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, barakallahu fiik untuk saudara kita Widi Priyatna yang telah membacakan surah Al-Falaq, dan alhamdulillah sudah praktekkan semuanya, masalah mat 2 rakaat, dan juga huruf-huruf yang memantul, dan praktek dengung. Alhamdulillah. Hanya saja mungkin untuk lebih tingkatkan lagi memperhatikan ketebalan qaf dhammah, walaupun di sini sudah tebal alhamdulillah.
Untuk yang berikutnya barangkali untuk lebih menajamkan lagi ketebalan qaf dhammah di awalnya. Qul a'udzu qul a'udzu bi rabbil falaq. Baik, namun untuk ketenangan bacaan dan ketenangan bacaan 2 rakaat alhamdulillah sudah diperhatikan oleh saudara kita Widi Priyatna. Nah, barakallahu fik. Kita dengarkan suara yang berikutnya datang dari Ali Rahmat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Nah, barakallahu fiik untuk saudara kita Ali Rahmat yang sudah membacakan surah Al-Falaq dari latihan kita. Alhamdulillah ketenangan sudah ada, sudah bagus prakteknya dan juga praktek dengung dan juga mad 2 rakaat alhamdulillah, dan ketebalan tipis juga sudah bisa dibedakan. Hanya saja mungkin bisa ditinggikan lagi suaranya ketika membaca, karena kalau melafazkan dengan lantang suaranya insyaallah taala akan memberikan semangat juga untuk belajar dan juga ketepatan kekokohan makhraj huruf di masing-masing huruf yang dibaca. Ya, barakallahu fiik untuk saudara kita Ali Rahmat. Kita dengarkan suara yang berikutnya datang dari April Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Baik, itu bacaan dari saudara kita April Yusuf membacakan surah Al-Falaq. Masalah praktek mat 2 rakaatnya alhamdulillah sudah bagus dan sudah tenang. Kemudian yang dikoreksi barangkali pengucapan huruf qalqalah pada qaf, huruf qalqalah pada qaf yang kurang jelas terdengar. Qalqalah qaf di ujung ayat pertama, ujung ayat kedua dan ujung ayat pertama dan kedua. Lebih dijelaskan lagi, dia memang qalqalah yang sedang
kadarnya, qalqalah wusta, namun akan tetap juga jelas bunyi pantulannya. Hanya saja dia tidak tertahan dahulu baru dipantulkan. Bacanya Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Di ujung ayat kedua min syarri ma khalaq. Khalaq. Kok seperti itu ya bacanya. Kemudian untuk qalqalah di ba dan dal sudah tepat untuk qalqalah wustanya. Dan diusahakan satu lagi untuk ro kasroh sudah mulai agak menipis, tapi belum jelas ketipisan dari ro tasydid. Semua syarri itu tipis semuanya. Syarri ayat 2 sampai ayat 5, kalimat syarri mulai dari masuk ke tasydidnya sampai terbaca kasrohnya dia tipis bunyinya. Min syarri ma khalaq. Ini koresi berikutnya selain tipis untuk ro ini getaran ro masih harus ada, jangan sampai hilang. Hanya saja tidak boleh terlalu banyak getarannya. Syar tidak seperti itu kali, tetapi dia harus nampak juga getarannya. Jangan sampai hilang getaran dari ro. Syarri ma khalaq min syarriha seperti itu prakteknya. Namun untuk ketenangan bacaan untuk saudara kita April Yusuf alhamdulillah sudah terpraktekkan. Barakallahu fiik untuk saudara kita April Yusuf. Berikut bacaan dari Sandi Alfian di Kota Parawang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Demikian itu suara dari saudara kita Sandi Alfian di Kota Parawang. Untuk kelancaran bacaan alhamdulillah sudah dipraktekkan, dengung sudah dipraktekkan alhamdulillah, mad dua rakaat juga sudah dipraktekkan. Hanya saja di sini untuk koresiannya semua dari awal bacaan dari ta'awudz sampai terakhir surat Al-Falaq tadi, bacaan dari saudara kita Sandi Alfian, Bapak Sandi Alfian, ke hidung terbawa semuanya. Seakan-akan ya dalam bahasa bebas kita adalah sengau, bacanya sengau semuanya. Ini dalam kalau Anda perhatikan penyebabnya mungkin diantaranya adalah karena tuntutan irama. Kalau saran dari Ana untuk saudara kita Sandi Alfian untuk melatih terlebih dulu, coba mungkin dikurangi irama yang seperti yang perhatikan tadi. Coba lebih fokus pada makhraj terlebih dahulu. Kalau sudah terbiasa dengan makhraj yang pas, maka boleh ditambah dengan irama yang seperti tadi. Karena makhraj huruf, tempat keluarnya huruf
tidak ada yang dari hidung kecuali dengung. Tidak ada yang dari sengau, tidak ada yang dari hidung kecuali poin dengung saja. Kecuali poin dengung saja. Di kelas al-marhalah ataupun marhalah jilid 1 yang dulu pernah disampaikan, dengung hanya ada 24 keadaan: nun tasdid, mim tasdid, kemudian nun sukun atau tanwin bertemu dengan ada 20 huruf kecuali 8 huruf yang pernah disampaikan dahulunya. Ada 24 keadaan dengung, maka hanya 24 itu yang sengau dengungnya. Tapi huruf-huruf yang lain termasuk mat tidak boleh di hidung. Kebanyakan dari awal bacaan ta'awudz sampai surat ayat terakhir soal falak tadi yang dipraktekkan oleh saudara kita Sandi Alfian, semuanya sengau tadi. Itu disebabkan karena irama barangkali tadi. Coba diluruskan saja bacaannya, termasuk apalagi bacaan mat tadi, apapun huruf hijaiyah yang panjang tidak ada yang dari hidung keluarnya. Mulai dari ta'awudz tadi, karena tuntutan irama barangkali hidung, a'udzu billah. Seharusnya dipraktekkan lurus terlebih dulu. Tidak irama yang lurus terlebih dulu. Tidak irama juga tidak boleh. Tapi irama yang standar, irama yang lurus terlebih dulu. Baru nanti kalau sudah terlatih lisannya, terlatih makhrajnya, insyaallah boleh nanti ditambah dengan tambahan irama. Coba diluruskan dulu bacaannya, lurus saja irama terlebih dulu untuk tahap awal ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sehingga melatih menghilangkan sengau terlebih dulu. Kalau masalah praktek 2 rakaat sudah terpraktekkan, walaupun masih agak laju bacaannya, jadi sudah dipraktekkan, dengung sudah dipraktekkan, tebal tipis sudah dipraktekkan kurang lebih. Hanya saja tadi ada ro yang terbaca ra tadi, karena tuntutan irama juga barangkali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim tadi. Berarti yang diperbaiki adalah masalah sengau tadi. Masalah sengau, coba dikurangi iramanya dan irama standar saja terlebih dulu dalam prakteknya sehingga bisa menghilangkan kebiasaan sengau tadi. Ya, barakallahu fiik, itu saudara kita Sandi Alfian di Kota Perawang. Kita dengarkan suara yang berikutnya dari saudara kita Ugi Abdillah di Pontianak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Baik, salah di copy barangkali. Tadi memang ada 2 file yang dikirimkan oleh saudara kita Ugi Abdillah. Ya, kita tunda insyaallah untuk terakhir barangkali akan dikoreksi bacaan dari saudara kita Ugi Abdillah. Karena tadi file yang satu lagi belum di-download. Kita dengarkan suara yang berikutnya yang dikirimkan oleh Andri Chandra di perbatasan Pekanbaru Pelalawan. Andri Chandra di Desa Beringin, kata beliau dalam WA-nya. Kita dengarkan suaranya.
Ya, kita dengarkan suara dari saudara kita Andi Chandra di Desa Beringin, perbatasan Relawan Pekanbaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Baik, itu bacaan dari saudara kita Andri Chandra di Desa Beringin, perbatasan Pelalawan. Alhamdulillah praktik matnya sudah terpraktekkan. Alhamdulillah, dengung juga sudah terpraktekkan, tebal tipis juga sudah, dan qalqalah juga sudah terpraktekkan. Alhamdulillah. Hanya saja di sini ada qalqalah kecil tadi ya, kalau tidak salah dalam prakteknya. Ya, bukan qalqalah kecil. Masalah huruf dengung min syarri ini untuk tambahan saja barangkali, untuk lebih ditajamkan lagi ketipisan dengung, karena jumlah yang tebal sudah kita hitung pada pertemuan yang lalu. Di surah Al-Falaq ini ada jumlah tebal yang sudah kita hitung pada pertemuan yang lalu. Coba dilihat dalam bukunya. Ada 9 tempat huruf yang ditebalkan surah Al-Falaq ini. Selainnya tidak. Termasuk dengung, min syarri. Ketika dengung, coba diusahakan bibirnya tidak monyong ketika mendengarkan min syarri, tetapi min syarri, jangan dimonyongkan bibirnya, jangan min syarri, tapi min syarri. Betul itu tidak jelas dalam bacaannya. Namun untuk kelancaran alhamdulillah sudah terpraktekkan oleh Andri Chandra dari bacaannya, dan ketenangan juga sudah terpraktekkan. Barakallahu fiik untuk saudara kita Andri Chandra. Baik, kita dengarkan suara yang berikutnya dari saudara kita Asia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad
ومن شر حاسد إذا حسد. Taib, itu baca dari saudari kita Asia yang baca surah Al-Falaq. Alhamdulillah sudah lancar bacaannya. Mad 2 rakaat sudah terpraktekkan dan juga ketenangan juga terpraktekkan. Juga dengungnya sudah terpraktekkan. Untuk koreksinya barangkali di sini tempat tipis juga terpraktekkan. Alhamdulillah yang roh kasroh sudah tertipiskan. Hanya saja tadi getaran roh terlalu banyak. Getaran roh terlalu banyak. Jangan dibaca syar tapi dikurangi sedikit untuk getarannya karena getarannya terlalu banyak untuk roh, baik roh itu tebal ataupun tipis. Untuk di sini dibaca min syar yang dibaca getaran terlalu banyak seperti dibacanya tadi dibacakan oleh saudari kita Asia. Untuk kelancaran alhamdulillah sudah lancar dan ketenangan bacaan sudah tenang alhamdulillah. Tinggal lagi mempraktekkan getaran roh dikurangi sedikit untuk prakteknya. Barakallahu fiik untuk saudari kita Asia. Berikut dari Dona di Labu Baru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Taib, itu bacaan dari saudari kita Dona di Labu Baru. Alhamdulillah mad sudah lancar seperti yang kemarin alhamdulillah, dan juga dengung sudah terpraktekkan. Hanya saja di sini ha ya, ucapan ha kecil masih agak mirip dengan ha besar, ha bulat. Agak dipaskan lagi, tepatkan lagi ucapan ha-nya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tadi masih mirip dengan ha bulat, hasad. Seharusnya hasad. Di buku Al-Marhalah jilid 1 bisa dilatih pada bagian pertama, bagian tasydid. Coba dilatih antara ha bulat dengan ha kecil. Ha untuk ha kecil, ha untuk ha besar, ha bulat. Itu latihannya. Dan untuk mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk saudara kita Dona Labu Baru untuk berlatih untuk pengucapan ro-nya, pengucapan r-nya. Mudah-mudahan barakallahu fiik. Yasra, mudah-mudahan Allah SWT memudahkan untuk saudari untuk melatih. Kita dengarkan suara yang berikutnya datang dari Siti Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Taib, itu praktek dari bacaan saudari kita Siti Barokah dari praktek Falak. Alhamdulillah sudah lancar bacaannya. Mad Barokah juga sudah dipraktekkan dan Qalqalah juga dipraktekkan. Dan juga pengucapan tebal tipis juga sudah dipraktekkan. Hanya saja tadi di ta'awudz sampai di ayat akhir ayat surah Al-Falaq ha masih sama dengan saudari kita Dona tadi, pengucapan ha kecil dengan ha besar. Coba bisa diusahakan untuk dibedakan. Dibalik lagi al-marhalah jilid pertama bagian tasydid. Coba dibedakan antara ha kecil dengan ha besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bedakan antara ha bulat dengan ha dengan ha kecil, ha kayak jim. Dan untuk kelancaran alhamdulillah sudah lancar dalam prakteknya. Sedikit saja tambahan untuk bismillah. Hati-hati untuk sin jangan dipantulkan, diadakan anginnya. Bismillah. Bismillah. Jadi sempat baca bismillah, bismillah. Terlalu cepat barangkali melepaskan sinnya sehingga terpantulkan dia. Seharusnya bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Ya, barakallahu fiik untuk saudara kita Siti Barokah. Kita dengarkan suara berikutnya tadi yang sempat tertunda, suara dari Ugi Abdullah. Suara Falaknya kita dengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Barakallahu fiik untuk saudara kita Ugi Abdullah. Itu suara bacaan surah Al-Falaqnya. Praktek matnya sudah alhamdulillah sudah terpraktekkan, mat dua rakaatnya dan bacanya sudah mulai pelan. Kemudian praktek dengungnya sudah terpraktekkan. Hanya saja di sini pengucapan huruf ada beberapa huruf sukun yang agak mungkin akan Anda perbaiki nanti, berikan perbaikannya, dan pengucapan huruf-huruf tebal. Pertama huruf sukun. Huruf sukun ada 5 huruf yang mesti dipantulkan, atau huruf yang disukunkan ada 5 huruf yang mesti dipantulkan, selainnya tidak. Alhamdulillah yang huruf tersebut sudah dipraktikkan, ataupun huruf-huruf yang berhak dipantulkan di surah Al-Falaq sudah dipraktikkan oleh saudara kita Ugi Abdillah. Hanya saja untuk huruf sukun yang lainnya memang tidak terpantulkan, tetapi terlalu cepat melepaskan hurufnya, sehingga kelihatan bacanya terhenti, terputus-putus, sehingga hak dari huruf sukunnya kurang pas, kurang tepat pengucapannya. Seperti bacaan lam sukun, bacaan tanwin yang tidak dengung, jangan terlalu cepat bacanya, jangan juga tidak terlalu lambat. Tadi sempat terputus bacaan dari saudara kita Ugi Abdillah prakteknya. Kita praktekkan di ayat pertama surah Al-Falaq. Qul a'u, seharusnya dijalankan suaranya. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Jangan dibaca rabbil falaq, tapi dihadirkan suaranya. Rabbil falaq. Yang tidak boleh apa? Dipantulkan. Rabbil falaq. Itu yang tidak boleh. Seperti untuk tanwin tadi di ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Terputus dia. Seharusnya dihadirkan suaranya. Ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza. Yang tidak boleh adalah dengung atau pantul. Yang dengung seperti apa? Terlalu lama menahannya. Ghasiqin idza, itu dengung. Tetapi untuk hak nun harus nampak, tidak terpantulkan dan juga tidak dengung. Ghasiqin idza, tin idza. Yang terpraktek oleh saudara kita Ugi Abdillah tadi, ghasiqin idza, terputus dia. Memang hukumnya harus jelas, namun jelasnya adalah jelas pada hak nunnya tidak dengung dan juga tidak memantul dia. Ghasiqin idza waqab. Kemudian praktek tebal tipis tadi. Ghasiqin karena terpengaruh qi barangkali terbaca siqin. Seharusnya ghasiqin idza waqab. Untuk praktek qalqalah ayat pertama barangkali masih keliru seperti yang pertemuan yang lalu, selesai lalu seperti ini juga bacaannya. Jangan ditahan qafnya baru dipantulkan, tapi langsung mantul. Hanya saja dia harus jelas. Rabbil falaq, yang terpraktekkan tadi Rabbil falaq, tertahan dulu baru mantul. Karena di ujung ayat ini surah Falaq bunyi qalqalahnya qalqalah sedang semuanya, dia memantul jelas, tapi tidak terhenti sebelum mantul. Itu prakteknya. Dia qalqalah wusta, qalqalah sedang. Waqaf pada huruf qalqalah yang tidak bertasydid. Baik, barakallahu fiik untuk saudara kita Ugi Abdillah. Perkembangan bacanya alhamdulillah sudah nampak, ketenangan bacanya sudah nampak juga alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kita dengarkan suara terakhir di sini, bacaan dari saudara kita Nasrul Maulana.
latihan surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, itu bacaan dari saudara kita Nasrul Maulana. Alhamdulillah, bacanya sudah lancar, sudah tepat sesuai dengan kaidah yang telah diajarkan. Masalah qalqalah, masalah mad dua rakaat, masalah dengung juga sudah terpraktekkan oleh saudara kita Nasrul Maulana. Barakallahu fik. Baik, itu saudara teman-teman dimanapun antum berada, koreksian untuk bacaan surah Al-Falaq untuk pertemuan kedua yang telah diperhatikan oleh teman-teman kita yang mengirimkan melalui WA. Dan mudah-mudahan antum semuanya dapat berlatih, terutama bagi antum yang tidak mengirimkan suaranya, bisa koreksi-koreksi yang Anda sampaikan ini bisa menjadi catatan untuk antum semuanya dan bisa praktekkan sendiri di rumah. Dan Anda tidak pesan-pesan untuk mengingatkan antum untuk mencari tempat belajar langsung, musyafahah, karena Al-Quran ini adat dari para ulama dahulunya, kebiasaan para ulama dulunya adalah belajar langsung berhadapan dengan guru, sehingga antum dapat maksimal untuk diperbaiki bacanya oleh guru-gurunya. Media elektronik, media sosial ini Anda gunakan untuk memberikan motivasi pada antum semuanya dan memberikan cemeti pada antum semuanya bahwasanya kita butuh atau perlu, harus untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita sebagaimana kondisi yang bisa antum merasakan sekarang setelah Anda memberikan perbaikan-perbaikan, korsen-korsen dari bacaan yang diperhatikan oleh sebagian dari sebagai contoh dari saudara-saudara kita yang telah mengirimkan audionya dari bacaan surat yang Anda minta. Ya, barakallahu fik. Kita lanjutkan pelajaran di surah Al-Ikhlas. Ini surah langganan dari kaum muslimin yang dibaca di setiap hari barangkali, di setiap salatnya. Surah Al-Ikhlas, surah yang sudah hafal dari kecil dari kaum muslimin. Bahkan kalau kita kecil dari Islam dari kecil, dari lahir sudah ditalkinkan oleh orang tua barangkali semenjak bayinya dibiasakan oleh orang tuanya mendengarkan surah Al-Ikhlas ini. Dan karena itulah kita mesti memperbaiki, karena bacaan-bacaan dari kecil yang kita bawa dan barangkali belum sempat untuk diperbaiki bacaan surah Al-Ikhlas ini. Baik, surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Sangat padat kandungan tajwid di sini, akan tetapi yang diberikan di level ini adalah level dasar saja, sehingga yang diperbaiki hanya hal-hal yang urgent terlebih dahulu, kan namanya level dasar. Oleh karena itu tidak terlalu dalam nanti perbaikannya. Yang penting adalah kejelasan pengucapan huruf dan juga mad 2 rakaat dan masalah huruf-huruf yang dipantulkan.
Baik, kita mulai pada ayat pertama surah Al-Falaq dan sampai ayat keempat kita bahas masalah mad dua harokat yang terdapat di surat Al-Falaq ini. Mad dua harokat yang terdapat di surat surah Al-Ikhlas ini. Mad dua harokat yang terdapat di surah Al-Ikhlas ini. Ada 4 tempat mad yang dibaca dua harokat. Ada 4 tempat mad yang dibaca dua harokat. Yang pertama kalimat Allah. Kalimat Allah ada 2 di surah Al-Falaq. Kedua kalimat Allah ini madnya 2 harokat. Memang tertulis dalam Al-Quran, setiap Al-Quran Timur Tengah, semua Al-Quran Timur Tengah, kalimat Allah pasti Allahnya tertulis pendek. Akan tapi dihukum tajwid oleh para ulama dan dibaca panjang. Kebiasaan Nabi SAW membaca kalimat Allah adalah dipanjangkan kalimat Allahnya, lamnya. Karena itu Allah di sini di surah Al-Falaq kedua-duanya dibaca 2 harokat. Kemudian di mad yang berikutnya kalimat yulad ayat ketiga, yulad, yu itu dibaca 2 harokat, yulad. Kemudian kalimat lahu ada waw kecil di sini ayat keempat, lahu itu dibaca panjang 2 harokat. Baik, itu 4 tempat mad 2 harokat yang terdapat di surat Al-Ikhlas. Allahu huwallahu huwallahu walam yulad walam yulad yulad, itu kada 2 harokat. Kemudian ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, lahu kufuwan ahad. 4 tempat mad 2 harokat. Dan di surah Al-Falaq ini, surah Al-Ikhlas ini, surah Al-Ikhlas ini bentuk jenis mad ana 1 jenis, yaitu mad 2 harokat saja. Sedangkan di mad yang lainnya tidak ada. Mad sedang tidak ada atau mad 4 harokat tidak ada. Apalagi mad lama tidak ada di surat Al-Ikhlas ini. Oleh karena itu nanti kalau ada 4 mad ini, 4 tempat mad ini adalah mad 2 harokat semuanya. Kemudian penekanan berikutnya, bacaan dengung di surat Al-Ikhlas ini tidak ada. Oleh karena itu jangan ada huruf-huruf yang didengungkan nanti di surat Al-Ikhlas ini. Tidak ada yang didengungkan di surat Al-Ikhlas ini. Jadi perhatikan di surat Al-Ikhlas tidak ada yang dengung. Yang sering terdengungkan apa? Sering terdengungkan di sebagian kaum muslimin adalah kalimat terakhir di ayat 4, kufuwan ahad. Itu tidak dengung. Seharusnya tidak dengung. Dijelaskan saja tanwinnya. Kufuwan ahad, karena tidak ada hukum dengung di surat Al-Ikhlas. Poin yang berikutnya mesti Anda tekankan adalah pengucapan tasydid di surat Al-Ikhlas ini. Pengucapan tasydid pada Allah, pengucapan tasydid pada sad di ayat kedua, pengucapan tasydid pada lam di ayat ke-4. Itu mesti diperhatikan. Lama huruf yang bertasydid, lama menahannya sama semuanya kecuali nun dan mim. Sedangkan nun dan mim tidak ada di sini di surah Al-Ikhlas. Maka lama menahan tasydid Allah, lama menahan tasydid sad, lama menahan tasydid pada lam sama semuanya. Allahu, qul huwallahu ahad, harus jelas tasydidnya. Allahus samad. Kemudian walam yakul lahu, yang terlalu cepat melepaskan tasydid dari huruf-huruf yang bertasydid ini. Ada 3 tempat Allah, ada 2 tempat. Kemudian ada 4 tempat, ada 4 tempat, Allah ada 2 tempat, kemudian sad ada 1 bertasydid, kemudian lam bertasydid.
Ya, langsung saja kita tambahkan pelajaran yang berikutnya, ucapan huruf-huruf yang tebal di surat Al-Ikhlas ini, huruf-huruf yang dibaca tebal. Huruf-huruf yang dibaca tebal. Baik, kita jeda sejenak, sekitar 2 menit. Anda akan istirahat, nanti akan Anda lanjutkan materinya. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Untuk berikut kita akan saja yang berada semuanya kajian dan format rekaman serial rekaman yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala dengan tema konsep wala dan barak dalam Islam. Dan sudah kita dengarkan dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan. Baik, kita lanjutkan materi kita di surah Al-Ikhlas yang telah disampaikan tadi. Kita lanjutkan materinya ke huruf-huruf tebal di surah Al-Ikhlas ini. Huruf yang mesti ditebalkan bacaannya ada 4. Huruf yang mesti ditebalkan bacaannya ada 4. Yang pertama huruf Qaf. Pertama huruf Qaf terdapat di awal ayat, awal surah, itu kul. Ada satu tempat kul, qafnya saja, qaf dhammah. Kul, ku, kul, ko, ku, ki, ku, kul, kul. Ya, bisa dilihat bentuk bibir anak ketika baca ku, kul, kul. Kemudian ada 2 tempat kalimat Allah. Nah, karena kalimat Allah ini yang sering salah dalam praktek kaum muslimin, terbaca Allah. Allah, seharusnya Allah. Qul huwallah. Huwallah. Jangan Allah. Tapi huwallah. Allah. Allah. Jangan Allah. Karena Allah itu ada kebiasaan pengucapan dari bahasa Indonesia barangkali. Allah, seharusnya Allah, mengarah ke A, ke O sedikit. Allah. Tapi ada 2 tempat. Ayat pertama dengan ayat kedua. Kemudian huruf Shad tebal. Shad tebal. Ada Shad bertasydid. Allahus Samad. Langsung masuk ketika tasydid, langsung Shad tebal. Allahus Samad. Hus Samad. Itu Shad. Berarti ada
4 tempat yang ditebalkan, maka yang lainnya tipis. Yang lainnya tidak boleh ditebalkan nanti bacaannya. Apa yang sering tertebalkan oleh kaum muslimin dalam praktik bacaan surat Al-Ikhlas ini adalah baca huwa-nya terbaca tebal. Qul huwallah. Seharusnya huwallah. Huwa Allah. Huwallah. Jangan terbaca huwallah. Karena itu setelah baca kembalikan huwanya, huwa Allah. Huwallah. Qul huwallah. Ya, belajar untuk maju dan mundurnya bibir. Tapi tidak ketara kali, jangan terlalu besar kali tarikan bibirnya. Biasa saja, menghindarkan dari monyong ataupun membulatnya bibir. Qul huwa Allah 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 huwallah. Kemudian ayat kedua juga sering tertebalkan Allahus Samad. Seharusnya Allah Allah. Nah, seperti itu melatihnya. Allah. Kemudian sambung. Allah. Jangan Allah nanti bacanya. Tapi Allah. Allah. Baik, itu yang sering terkeluarkan oleh kaum muslimin dari huruf-huruf tipis. Terakhir pembahasan di materi surat Al-Ikhlas ini adalah huruf yang dipantulkan. Huruf yang mesti dipantulkan bacanya. Seperti di surat Al-Falaq kemarin, bahasanya Anda sampaikan, pantulan atau kokolah terbagi jadi 3 tingkatan besar atau kecilnya pantulannya. Ada kokolah kecil, sedang, dan besar. Di surat Al-Ikhlas ini ada 2 jenis kokolah. Ada 2 jenis huruf yang sukun yang dipantulkan ataupun yang disukunkan. Yang pertama ada kalimat yalid. Yalid itu kokolah kecil. Lam yalid kokolah kecil terdapat di ayat ketiga. Lam yalid. Maka bacanya nanti jangan terputus antara dal yalid ini dengan huruf setelahnya, dengan yulad. Lam yalid wa lam yulad, dengan walamnya. Lam yalid wa lam yulad. Jangan baca nanti lam yalid wa lam yulad, terputus tadinya. Karena itu yalid ini yang mantul, akan tetapi tidak putus pantulan dal ini dengan huruf setelahnya. Wa lam yulad. Dibacanya lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Jangan sampai terdapatnya ujung hamzah di ujungnya. Yalid. Tapi sambilan. Lam yalid wa lam yulad. Seperti itu. Dari yalid itu kokolah kecil. Kemudian ada kokolah sedang. Semua ujung ayat itu kokolah sedang semuanya. Semua ujung ayat surah Al-Ikhlas ini kokolah sedang semuanya. Dan semuanya huruf dal. Semuanya huruf dal. Di surah Al-Ikhlas ini semua ujung ayat agak lebih jelas daripada kokolah kecil tadi. Tapi dengan catatan seperti surah Al-Falaq, tidak boleh terhenti baru dipantulkan. Dia langsung mantul, tetapi lebih jelas daripada kokolah kecil tadi. Anda praktekkan kokolah sedangnya. Qul huwallahu ahad. Ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang dipantulkan.
Jadi di ujung ayat semuanya qalqalah sedang, sedangkan yalid qalqalah kecil. Lam yalid wa lam. Jangan dibaca lam yalid wa lam yulad. Karena beda antara, walaupun sama-sama sukun dia, tetapi dia adalah yalid ini qalqalah kecil. Baik, berarti dari yang 4 selain yang 5 ini tidak boleh dipantulkan. Apa yang sering terpantulkan oleh sebagian kaum muslimin? Yaitu dia pertama, qul huwallah. Qul huwallah. Seharusnya tidak. Seharusnya bacanya dialirkan suaranya. Qul huwallah. Qul huwallah. Jangan qul huwallah. Kemudian yang sering terpantulkan adalah lam. Lam sukun terpantulkan. Lam yalid. Lam yalid. Seharusnya lam yalid wa lam yulad. Karena lam tidak termasuk huruf yang boleh dipantulkan. Tidak termasuk huruf yang boleh dipantulkan. Begitu ya walam di ayat keempat. Kemudian yang sering dipantulkan lagi adalah kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Seharusnya dijelaskan bunyi nun pada tanwin itu tanpa dengung. Dijelaskan tanpa dengung. Kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Itu poin-poin yang terpenting di surah Al-Falaq ini yang mesti diperhatikan. Ada 4 tempat yang mesti dipanjangkan dan semuanya adalah 2 rakaat seperti yang dijelaskan tadi. Kalimat Allah ada 2 kali, itu mesti panjang, dan di surah Al-Falaq ini dibaca panjang 2 rakaat. Kemudian yulad di ayat ke-3, kemudian lahu di ayat ke-4. Mat sedang tidak ada. Kemudian dengung tidak ada juga di surat Al-Ikhlas ini. Kemudian yang berikutnya huruf-huruf bertasydid mesti diperhatikan. Lama huruf menahan huruf bertasydid sama semuanya kecuali nun dan mim. Sedangkan nun dan mim tidak ada di sini. Maka Allah dengan as-samad dengan yakul lahu lama menahan tasydidnya sama. Kadar lamanya sama. Yang sangat terlalu cepat dan juga tidak boleh terlalu lama. Kemudian ada 4 tempat huruf yang ditebalkan. Kalimat qaf, huruf qaf di ayat pertama, kalimat Allah di ayat pertama dan kedua, kalimat sad pada ayat kedua. Kemudian tambahan adalah huruf-huruf sukun yang dipantulkan. Ada 5 tempat. Yalid itu qalqalah kecil di ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Kemudian di ujung ayat surah Al-Ikhlas ini mat sedang semuanya. Berarti ada 4 tempat yang diqalqalahkan dan qalqalah besar tidak ada. Selain yang 4 ini tidak, selain yang 5 ini tidak boleh dipantulkan bunyi huruf sukun ataupun tanwinnya. Ya, sengaja dibahas sekaligus karena memang ayatnya hanya 4 ayat dan pendek-pendek. Mudah-mudahan antum semuanya dapat memahami dari materi yang Anda sampaikan ini. Dan Anda akan praktekkan 2 kali baca barangkali karena ayatnya surahnya sangat pendek. Anda bacakan satu persatu dengan jeda masing-masing ayat supaya antum bisa mengikuti yang lagi live di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Anda bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini perlu Anda ingatkan, yang sering salah ada juga satu huruf yang sering salah dibaca oleh sebagian kecil
kaum muslimin yang pernah ana jumpai, qul huwallahu dengan ahad, hu-nya hilang, terbaca ahad, terbaca hamzah dua-duanya. Maka hati-hati nanti, karena ini adalah surat yang sudah sangat lama kita hafal. Qul huwallahu, ini saat pertama hu, baru hamzah ahad. Baik, anda bacakan lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, anda bacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, itu penjelasan dan talqin dari ana untuk semuanya surah Al-Ikhlas ini. Yang penting peringatan dari ana, jangan menganggap remeh pelajaran surah Al-Ikhlas ini, cara bacanya, karena bacaan atau suratnya walaupun 4 ayat ini sudah lama kita hafal. Barangkali mungkin dahulunya kita hafal sebelum melihat Al-Quran, sebelum tahu huruf Qaf itu seperti apa, sebelum tahu lagi huruf Arab, kita sudah hafal surah Al-Ikhlas dari talqinan orang tua. Oleh karena itu mesti kita perbaiki dan jangan dipandang remeh perbaikan dari surat Al-Ikhlas ini, karena sering kita baca di setiap hari. Barangkali di sebagian besar kaum muslimin mempraktekkan surah Al-Ikhlas ini setiap salat ataupun setiap salat sunat barangkali, dan juga termasuk zikir-zikir pagi petang yang kita baca. Ya, barakallahu fiik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Sampai di sini kebersamaan kita dalam live Facebook kesempatan pagi yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.